Jamaah yang berdoa, terutama ketua DKM yang saya hormati Bapak Sadar
Setiap tahun kita bahas terus bab ini, walaupun dibahas terus mudah-mudahan nggak pada bosan, karena khawatir kalau ada orang bosan dengan ngaji, bosan dengan materi yang disampaikan berulang-ulang, maka dia bukan termasuk sebagai ahli ilmu. Baik, kurban. Arti kurban secara syariat, saya ulang lagi, adalah menyembelih hewan yang disyariatkan untuk disembelih sejak tanggal 10 Zulhijjah, tepatnya selesai sholat Idul Adha sampai hari-hari tasyrik, itu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Oh ya, buka halaman 300 pas. Halaman 300. Tadi nggak ada ngomong sih, menambah. Sama nggak halaman? Halaman 300. Beda. Mungkin beda sedikit. 300 pas. Bab Adha'i, bab kurban. Ada teko. Pas sholat. Coba terus pas. Mungkin beda halaman. Dibuka halaman 281. Babul Adha'i atau babnya 81. semua 281. Babul Adha'i 281. Udah semua? Ya. Ada yang beda? Baik. 281 babul adha'i, bab kurban. Sekali lagi saya ulang bahwa arti kurban secara syariat adalah menyembelih hewan yang disyariatkan untuk disembelih sejak selesai sholat Idul Adha sampai hari terakhir hari-hari tasyrik secara syariat. Namun hakikat kurban itu adalah sebenarnya mendermakan, memberikan, menimpakan sesuatu yang kita cintai. Itu kurban. Kurban itu ibadah istimewa, maka yang berkurban itu hanya orang yang istimewa, yang berani berkurban. Orang kaya belum tentu berani, belum tentu mau berkurban. Enggak jaminan orang kaya itu mau berkurban, sama dengan haji dan umrah. Hanya orang yang istimewa yang berani berkurban. Kurban secara hakikat sekali lagi mendermakan sesuatu yang berat untuk didermakan, menimpakan sesuatu yang berat untuk diimpakan. Pak. Memberikan sesuatu yang berat untuk diberikan itu kurban. Kalau kita memberikan sesuatu yang ringan itu sedekah biasa, sedekah sunnah, sedekah ringan, uang kembalian, barang sisa, makanan sisa, nah yang udah mau busuk dikasih orang,
mimma tuhibbun. Kamu belum disebut baik, belum sempurna kebaikanmu hatta sehingga tunfiqu kamu menginfakkan mimma tuhibbun sesuatu yang kamu cintai. Jadi kalau kita ngasih yang masih kita senangi itu kurban secara hakikat. Tapi kalau ngasih barang sisa, ngasih bekas, itu kan barang bekas, itu bukan kurban namanya. Jadi saya contohkan punya duit banyak di kantong jumatan yang masuk warna abu-abu, itu sudah biasa. Ya, abu-abunya nyemot. Tapi kalau yang masuk kotak amal 100.000 itu kurban secara hakikat. Hukum kurban, jumhur ulama sepakat para ulama bahwa kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Saya ulang, kurban itu bukan wajib, tapi hukumnya sunnah menurut jumhur ulama. Tetapi sebagian ulama berpendapat kurban itu hukumnya wajib. Hanya mazhab Hanafi yang mengatakan kurban itu hukumnya wajib. Sementara mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali kurban itu hukumnya sunnah. Nah, paham ya? Yang pertama tentang makna kurban, yang kedua hukum kurban. Sekarang yang ketiga yang harus dicatat dalam hati tentang sejarah historis pertama kali diperintahkannya berkurban. Menurut bahasa kita belakangan. Bahkan mungkin kalau waktu itu gak usah dibaca lah. Nanya baru kita baca bareng-bareng. Karena pertanyaan jawabnya ada hadis. Nanti yang nanya jawab di sini semua kan. Baru kita buka hadis. Yang paling penting untuk menggugah giroh kita untuk berkorban, ayo kita flashback ke belakang. Kita lihat historisnya, sejarah pertama kali Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk mengorbankan anaknya. Nah, sejarah ini Allah abadikan dalam surah As-Saffat ayat 99 sampai dengan ayat 107 yang tadi saya bacakan ketika rakaat pertama sholat maghrib. Karena sering dibaca jadi hafal, kalau saya hafal 30 suka. Karena sering dibaca bisa karena biasa. Kalau kita membiasakan nanti bisa. Kita baca dulu ayat ini yang dimana sejarah ini merupakan cikal bakal disyariatkannya kepada umat Nabi Muhammad untuk berkurban, yaitu tentang awal kisah ketika Nabi Allah Ibrahim pengen punya anak. Setelah lama menikah dengan Siti Sarah, beliau belum dikasih anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Wa qala inni, dan berkata Ibrahim, ini sesungguhnya aku dhahibun telah pergi ila rabbi menghadap Tuhanku sayahdin untuk minta petunjuk. Beliau lama tidak dikasih anak, beliau mengadu kepada Allah. Nabi Ibrahim minta petunjuk kepada Allah agar diberikan seorang anak atau putra. Lalu beliau bermunajat. Inti yang beliau panjatkan ketika berjumpa dengan Allah, Rabbi habli minas shalihin. Rabbi, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku habli minas shalihin, daripada anak yang soleh. Ini doa. Kalau kita pengen punya anak, ingin produksi anak, jangan lupa baca doa ini. Setelah Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana, baca Rabbi habli minas shalihin. Jangan doa makan dibaca. Termindo terus. Rabbi habli minas. Bahkan setiap sholat bacakan Rabbi habli minas shalihin. Mau kasih minum anak deh, tiupin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas shalihin. Kasih itu minum anak. Gitu bacain. Biar punya anak soleh. Ini doanya Nabi Ibrahim ketika beliau lama gak dikasih anak. Umur 80
gembira, berita gembira kepada Ibrahim bighulamin halim, dengan seorang anak yang penyantun, anak yang penurut, anak yang punya tata krama kepada kedua orang tua. Fabasyarnahu bighulamin halim, dikasih anak. Nah, sejarahnya saya kembali tegaskan, ingatkan, Nabi Ibrahim punya istri berapa? Dua. Nah ini lupa lagi, setiap tahun saya bahas ini. Nabi Ibrahim punya istri empat. Yang pertama istrinya adalah Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar, yang ketiga Siti Qanturo, yang keempat Sayyidati Hajun. 4. Sarah, Hajar, Qanturo, Hajun. Istri bapak coba itu berapa? Janus. Pak, menikah dengan Siti Sarah. Sarah umurnya 60 tahun. Baru punya anak ya ketika menikah dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim udah 86 tahun, Sarah baru 60 tahun. Baru punya anak setelah berumur 60 tahun, setelah suaminya berumur 86 tahun. Nah, awal kisah beliau nikah dengan Siti Sarah, lama gak dikasih anak. Maka beliau minta petunjuk. Nah, doanya Robbi habli minas. Tirakatnya apa tirakat? Kalau bahasa mana? Jalan ya. Caranya bagaimana? Awal kisah Siti Sarah itu mengajukan kepada suaminya Ibrahim agar poligami. Buang, nikah lagi buang. Barangkali ntar kawin lagi punya anak, gitu Pak. Jalannya begitu. Mau nggak begitu? Ini kita. Ada begitu. Jadi istri pertama malah menawarkan kepada suaminya agar menikah lagi, karena Siti Sarah menyadari dirinya mandul, nggak punya anak, lama nggak punya anak. Maka mempersilahkan kepada Ibrahim agar menikah lagi dengan Hajar. Siapa Hajar? Siti Hajar itu adalah budaknya Siti Sarah. Sarah itu cantiknya luar biasa. Cantiknya karena dalam sirah Al-Zanji, di Simpul Duror, bahkan di sejarah-sejarah tentang kelahiran Nabi, 4 wanita cantik yang menemani Aminah ketika melahirkan Rasulullah, semuanya cantik semua. Siti Hawa, Siti Sarah, Siti Maryam, dan Asiyah binti Muzahim. 4 wanita cantik ketika menemani Aminah ketika hendak melahirkan Rasulullah. Sarah cantiknya luar biasa. Bahkan Siti Sarah itu dulunya pernah didemenin, pengen dilamar sama Firaun, sebrengsek itu. Tentang dia raja, kaya, enak kaya. Pernah ada akan dijadikan sebagai selirnya Nabi Firaun. Cuma Siti Sarah tidak mau. Saking senangnya Firaun sama Siti Sarah, enggak mau jadi selir, dikasih budak, dihadiahkan budak. Nah, budak pemberian Firaun tersebut kepada Sarah namanya Hajar. Calon istri keduanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika Siti Sarah mengajukan kepada suaminya agar menikah lagi, dengan siapa? Dengan budakku namanya Hajar. Siti Hajar. Nah, betul bisa ketika menikahi Siti Hajar, hamillah Siti Hajar, punya anak namanya Ismail alaihissalam, cikal bakal bapak moyangnya bangsa Arab. Nah, kemudian 14 tahun kemudian umurnya Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam 100 tahun. Kalau 60 tambah 14 berapa? 74. Umurnya Siti Sarah 74. Ternyata Sarah punya anak juga. Istri pertama belum punya anak, pas nikah istri kedua punya anak. 14 tahun kemudian istri pertama yang tadinya mandul ternyata hamil juga, punya anak namanya Ishak. Siapa Ishak? Itu bapak moyangnya Bani Israil. Jadi kalau Nabi Ishak itu bapak moyangnya Bani Israil, sementara Ismail
sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ibrahim setelah menikah kedua, nikah lagi dengan istri yang ketiga, namanya Sayyidati Qanturo. Ya, Siti Qanturo. Kalau di Islam Siti jadinya, Sayyidati jadi Siti. Nah, kemudian istri keempat namanya Hajrun. 4 orang istri. Ya bapak nggak usah macam-macam lah. Ya bapak cemen, kita sama-sama cemen. Udah punya anak ini katanya, kecuali kalau nggak punya anak, bolehlah ikuti jejak Nabi Ibrahim. Nah, fabasyarnahu bighulamin halim. Kami jawab doa Nabi Ibrahim, kami balas doa Ibrahim, kami berikan Ibrahim bighulamin halim dengan seorang anak yang penyantun. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فلما tatkala balagha ma'hu السعي, anak yang pertama yang namanya tadi siapa? Ismail dari istri yang bernama Hajar. Umurnya kira-kira bisa dari diskusi antara 7 sampai 10 tahun umurnya Ismail, anak yang pertama kali didambakan sama Nabi Ibrahim, kira-kira 7 sampai 10 tahun umurnya. Qala ya bunayya, Ibrahim berkata kepada sang anak, inni ara fil manami, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku semalam, anni azbahuka, bahwasanya ayah saya menyembelih Muna. Fanzur madza tara, maka pertimbangkanlah bagaimana pendapatmu. Ayah yang bijak. Sebelum saya teruskan, ini sosok contoh tauladan kita, seorang ayah itu enggak egois. Jadi dia diskusi anaknya, sama kita ketika kita umpama PNS, kita tentara, polisi, anak enggak mesti kayak kita jadi tentara, enggak mesti kayak kita sebagai karyawan, enggak mesti jadi PNS. Diskusilah dengan anak. Nah, fanzur madza tara. Bapak ingin kamu jadi seorang PNS, jadi seorang tentara, polisi atau karyawan pabrik. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Diskusi. Engkau yang bijak begitu. Enggak harus kau jadi ini, harus jadi ini. Padahal anaknya enggak suka. Diskusi dengan anak. Kenapa? Enggak mesti anak tuh ngikutin orang tua. Kelebihannya belum tentu sama. Gantengnya mungkin ganteng anak kita. Sama. Diskusi. Sosok ayah yang bijaksana. Nah, ketika Ibrahim diskusi dengan anaknya bahwa beliau bermimpi, dalam mimpinya menyembelih Ismail, fanzur madza tara, pertimbangkan bagaimana pendapatmu. Apa jawabannya si Ismail kecil? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Ayah, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Monggo silakan sembelihlah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau mendapatiku ayah insyaallah sebagai anak yang penyabar. Masya Allah, dalam riwayatnya ketika Ismail menjawab ucapan bapaknya, qala ya abati fa'al ma tu'mar, ayah laksanakan apa yang engkau perintahkan, apa yang Allah perintahkan kepadamu. Nabi Ibrahim menangis, mengeluarkan, meneteskan air mata. Betapa teguhnya hati sang anak, betapa relanya, ikhlasnya, redonya, nurutnya, manutnya sama orang tua, sekalipun ini berat sekali buat dia. Nangis Nabi Ibrahim. Kita sama, kalau anak nurut ya kita nangis terharu tuh. Kalau anak kita nggak disuruh sholat, kita senang banget, nangis dulu. Nangis ada dua, nangis senang dan nangis sedih. Nangis bahagia, terharu. Begitu mulianya hati sang anak mau disembelih. Nah, qala ya abati fa'al ma tu'mar, ayah lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah
Inna kadza dikanazil muhsinin. Ini jawabannya. Sesungguhnya demikianlah kami membalas kepada orang yang berbuat baik. Jadi ketika digesekkan pertama itu goloknya Nabi Ibrahim kepada lehernya anaknya yang dilamar di Dambaka, sedang lucu-lucunya anak pertama dari istri yang kedua, ketika disembelih tidak melukai lehernya Ismail. Apa kata Ismail? Maka nantangi, ayah, coba tekankan lagi golokmu ke leherku. Karena mungkin disangkanya Ismail bapaknya nggak tega. Mungkin dibalik perkiraannya, ini pikiran kita nih, disangkanya dibalik goloknya yang tumpul gini. Enggak banget. Bukan karena goloknya tumpul, bukan karena Ismailnya tebal golok, bukan. Tetapi inna kadzalika nazil muhsin. Allah lah yang membuat tidak terlukanya leher Ismail. Goloknya tajam. Syariatkan kita yang nyembelih kambing, domba, kudu tajam. Menyembelih itu dibutuhkan 3 hal. Pertama ilmu. Jangan konyol, udah tahu tata caranya, apa saja yang diputusin. Jangan main bedel baik. Ini kan banyak yang harus dipotong masih jalan-jalan. Mari mau menjahit itu tahu kemarin katanya sapi dipotong masih kuat jalan. Karena nggak tahu ilmunya. Setelah ilmu apa? Mental atau keberanian. Ada orang ustaz banyak yang punya ilmu, tahu caranya, tapi nyalinya ciut, cemen. Banyak ustaz begitu. Sama dengan ngurusin mayit. Di samping punya ilmu, duduk punya nyali, keberanian. Berat Pak mandi mayit itu. Pak Windo berani. Ready baik. Karena nggak semuanya berani. Walaupun bapaknya sendiri yang mati belum tentu berani mandi mayit. Padahal mamanya nggak mau ngapor mati. Takut orang hidup tuh, mati takut. Itu mayit kalau bisa ngomong, salah gua apa? Apa gua mati? Nah, sama dengan menyembelih dibutuhkan ilmu, pengetahuan. Ini ngaji pentingnya. Nanti saya contohkan bagaimana cara. Apa mau ada yang mau jadi model nggak? Ada mau golok? Yang motor itu. Pertama, ilmu pengetahuan. Saya mau ajarkan. Saya nggak pelit dengan ilmu. Mau ngurusin mayit, cara menyembelih saya ajarkan. Nggak mesti saya. Saya nggak mau di mos lagi di monopoli sama saya. Semuanya kudu saya nggak. Apa saya pernah begitu enggak? Mani masih silakan belajar. Nyembelih silakan belajar. Entah kalau bisa, saya nggak nyembelih sini. Di luar, makan di luar kok. Pertama ilmu pengetahuan, yang kedua apa? Keberanian. Banyak ustaz punya ilmu tapi nggak punya nyali. Ngelihat darah beneran. Nggak jadi motor. Yang ketiga, golok. Nah ini perlu punya golok. Ada ilmu, punya nyali, golok nggak punya, nggak jadi. Belum punya golok. Beli dulu goloknya. Yang nggak bisa. Nah golok yang tajam. Dan tajam dia nggak tersisa itu binatangnya. Baik. Bahkan Ismail mengatakan kepada ayah coba tekankan lagi, disangkanya ayah nggak tega. Padahal kata Allah inna kadzalika nazil muhsin. Allah lah yang membuat itu golok tidak melukai Ismail. Andai kata umpama misalkan dulu mempan Ismail meninggal di sini bapak. Sampai sekarang kita korbannya bukan kambing Pak. Anak. Coba itu. Andai kata umpama misalkan sejarahnya begitu, mungkin syariatnya kepada Nabi Muhammad anak yang sebenarnya habis mau nggak? Habis tiap kali. Ya berarti kalau kita punya anak, mudah-mudahan wadon nggak pengen laki. Baik dia menang. Andai kata, tapi inna kadzalika nazil muhsinin. Jadi mudah bagi Allah, bukan karena tumpul, bukan karena sakti Ismailnya, tetapi innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun Fayakun. Allah yang membuat tidak apa namanya terluka lehernya Ismail. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin.
kita terhadap kesenangan dunia, yaitu harta. Berat mana kira-kira? Nyembelih anak atau nyembelih harta? Anak. Bener lah. Masih ada waktu beberapa hari lagi. Kalau memang menyembelih harta itu lebih ringan daripada menyembelih anak, sembelihlah ATM. Bukan mesinnya, tapi isinya. Kalau ATM itu disembelih. Iya. Kalau umpama ada 6 juta, 5 juta, sembelih 3 juta, sisain 2 juta. Insya Allah pas habis kurban itu boleh lipat ganda juga. Amin. Itu sembelih. Masalahnya itu saldo berapa duit? Jangan tiap tahun 3 ekor lagi, 3 ekor lagi. Berarti ngaji kita nggak berhasil ini. Capek-capek kita baca kitab. Sok atau nambah yang berkurban. Yang udah kurban orang tua dikurbanin. Yang udah meninggal terlebih masih hidup kurbanin orang tuanya sebagai bakti kepada orang tua. Nah, baik, sebelum kita baca hadisnya, kita ambil dulu hikmah sejarah ini. Yang pertama segi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, perintah yang enggak masuk akal, perintah yang irasional, perintah yang tidak logis. Mana ada perintah Allah nyembelih anak pakai akal, enggak masuk akal. Tanpa iman. Kita percaya ini perintah Allah. Nabi Ibrahim percaya mau melakukan. Nah, ini perintah Allah. Walaupun kalau menggunakan akal enggak bakal masuk akal. Sama dengan kita mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj. Sesehat-sehat akal manusia, sewaras-waras otak manusia, enggak bakal percaya Isra Mi'raj itu terjadi. Enggak nyampe kalau tidak lewat sentuhan iman. Sama dengan perintah kurban ini. Enggak percaya masa nyembelih anak. Kata itulah yang digunakan sama iblis untuk menggoda Nabi Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar. Tapi enggak apa-apa orang soleh-soleh semua. Enggak apa-apa. Kata iblis apa? Masa iya sih Hajar perintah Allah nyembelih anak? Iya, kalau pakai akal dan masuk akal. Apa pelajaran buat kita? Kalau ibadah itu berkaitan dengan ta'abudi, hablum minallah, mau rasional mau enggak rasional, lakukan. Contoh, kita sholat kan suka diledekin sama orang non muslim ya. Orang Islam tuh bengkang penggeng apa yang disembah? Kata orang Hindu, udah mending gua kata orang patungnya depannya, kata dia. Suka ada gitu kan? Buat kita yang masih awam, nggak usah dengerin. Pokoknya sholat itu perintah Allah. Lakukan. Mau masuk akal, nggak masuk akal, laksanakan. Sama dengan orang tua. Jadi Ka'bah, ada Ka'bah kan batu. Ka'bah kan isi batu. Ada aswad nyium batu. Orang Islam tuh nyium batu. Kata orang non-Muslim, orang kafir. Buat kita yang ilmunya belum sampai, lakukan aja udah. Karena yang namanya ibadah yang berkaitan dengan ta'abud di penghambaan enggak mesti masuk akal. Laksanakan saja seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekalipun tidak masuk akal dilakukan. Yang kedua, dari segi orang yang diperintah. Yang diperintah itu kan Nabi dan calon Nabi Ibrahim dan Ismail. Tentunya Allah tahu bakal kalau keduanya bakal lolos dari ujian ini. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini ujian yang nyata. Ini ujian yang nyata. Allah tahu kalau ditanya, Allah kan tahu bakal lolos. Tapi kenapa masih diuji? Pelajaran buat kita bahwa setiap hamba yang beriman pasti diuji, termasuk diuji dengan corona. Jadi ketika diuji, orang beriman tahu kalau ini ujian dari Allah. Jangan gerutu mulu, corona gerutu mulu. Nyalahin presiden, gubernur, bupati, sampai RT disalahin. Apa kasihan? Iya. Digaji kagak, diomelin mulu sama warga. Dibalikin siapa suruh mau jadi RT. Jangan. Setiap orang beriman pasti diuji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu
begitu saja, mereka cuma mengaku beriman. Wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, nabi dan rasul semuanya kebagian ujian dari Allah. Bahkan ketika Nabi ditanya sama sahabat, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Kata Nabi, para nabi. Siapa lagi? Orang seperti Nabi. Siapa lagi yang paling berat ujiannya? Orang seperti mereka. Artinya ujian buat kita mah kecil, maaf. Karena kita orang kecil. Nabi, para wali jauh lebih berat ujiannya. Maka ketika corona, walaupun kita masuk dengan sebagai corona, masih ringan. Nabi mah kena kolera bertahun-tahun seumur hidup sakit. Kita malah ketika corona lewat doang. Tapi jangan terlalu konyol juga, jangan. Harus ada ikhtiar. Terlalu konyol jangan, terlalu parno juga jangan. Harus ada usaha untuk menjauhkan daripada mudarat. Nah, yang ketiga, sejarah ini hikmahnya buat kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mengimani Al-Quran Al-Karim, bahwasanya yang menjadi objek cerita tadi, yang menjadi sejarah, yang menjadi korban daripada cerita tersebut adalah anak. Sekarang objeknya bukan lagi anak, melainkan harta. Yang Allah perintahkan kepada umatnya Nabi Muhammad bukan nyembelih anak lagi, tapi nyembelih harta. Sampai mana kecintaanmu terhadap dunia? Sampai mana? Apakah kamu termasuk yang kata Nabi? Nabi pernah bersabda, saya tizamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Akan datang satu zaman umatku mencintai 5 hal, melupakan 5 hal. Yang nomor 5 kata Rasul, usaha membaca semua. Yang nomor 5, kelak umatku itu yuhibbunal khalqa wa yansawna khaliqa. Mencintai ciptaan Allah, melupakan yang menciptakan. Yuhibbunal mala wa yansawna hisaba. Umatku kelak satu zaman terlalu mencintai hartanya, melupakan hari perhitungan. Disangkanya kalau banyak benda enggak gitu, padahal kebalik. Yang makin banyak benda, semakin banyak harta, semakin berat perhitungannya. Makin banyak bini, makin berat pertanggung jawabannya. Jangan enak doang. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin, setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan. Kita pemimpin keluarga. Kalau satu, nah kalau beri yang 4, ini selamat. Yang 2, yang 3, latah, neraka. Berat Pak, berat. Bisa macam-macam udah pandai kan? Berat. Yang baru 4 keluarga, 1 keluarga aja. Mumet gitu. Nah, baik. Endingnya sebenarnya sangat ringan. Syariat Nabi Muhammad dibanding syariatnya Nabi Ibrahim. sangat ringan. Kita cuma untuk nyembelih harta. Tetapi ternyata anak dan harta di Quran digandengkan. Seringkali Allah menggandengkan kata amal dan al-banun dalam satu ayat. Kenapa? Karena mal dan banun merupakan simbol kesenangan manusia, simbol kesenangan dunia. Contoh, al-mal wal banun zinatul hayatid dunia. Harta dan anak merupakan kesenangan dunia. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah olehmu sesungguhnya harta dan anak sama-sama ujian. Harta ujian, anak juga ujian. Betapa banyak orang yang bahagia hidupnya lantaran anak yang membahagiakan. Tapi tidak sedikit orang tua belangsak lantaran anaknya yang dilatih telantarkan. Jangan sampai kita soleh tapi soleh dewekan. Kita nyari sholat, anak bini ditelantarkan. Entah takutnya selangkah lagi masuk surga, anak bini protes sama Allah, interupsi. Anak bini demo sama Allah, ya Allah, aku gak redo suamiku atau bapakku kata si anak masuk surga dewek-dewek, lah kami neraka. Emang kenapa? Karena kami
kami nggak sholat, nggak ibadah, karena kami nggak pernah dididik sama suami kami, sama orang tua kami. Maka aku nuntut kepadamu ya Allah agar bapakku, suamiku masuk neraka bareng-bareng. Neraka jamaah. Itu berarti itu baru satu bini, itu gimana 4 bini coba? Bukan aku nakutin, bukan. Tetap boleh. Nggak apa-apa, boleh. Tapi hati-hati. Nah, yang berikutnya, la yanfa'u ma'an wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak manfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Jadi sekali lagi saya ulang bahwasanya menyembelih harta sangat ringan dibanding menyembelih anak. Bersyukurlah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kecintaan kita terhadap dunia. Bulan ini kita diuji sama Allah. Apakah kamu lebih mencintai hartamu daripada mencintai Allah? Allah a'lam bishawab. Selebihnya untuk hadis saya baca hadis hanya baca kalau ada pertanyaan. Karena jawabannya aku yakin ada di sini semua. Silakan kalau ada pertanyaan. Ustaz, ini Ustaz mau nanya. Saya di kampung saya punya perkumpulan Ustaz. Perkumpulan warga rantauan seperti itu Ustaz. Ya bulannya kan kita punya iuran anggota 30.000. Bolehkah uang perkumpulan itu buat korban? Sedangkan kalau syariat korban itu kan yang pertama, kalau satu orang misalkan kalau dia mampu boleh beli kambing ataupun beli sapi. Seandainya kalau tidak mampu misalnya bisa digotong 1 ekor sapi 7 orang. Pertanyaan saya Ustaz, ini kan perkumpulan anggotanya 100 orang. Bolehkah 100 orang itu ibarat lebih dari 7 orang bolehkah buat korban seperti Ustaz? Ya sebenarnya itu bukan korban, yaitu sedekah korban. Oh, itu sedekah. Ya, artinya sedekah aja. Sedekah di rumah itu kurban. Karena syariatnya 1 orang ya 1 orang. Kurban boleh-boleh saja. Kalau bicara pahala ya nggak tahu makan apa seperti apa. Tetapi syariat memang 1 orang 1 kambing, sapi 7 orang. Tapi bolehkah? Boleh. Itu namanya sedekah kurban. Sedekah ya. Tapi bukan kurban, sedekah kurban aja. Masih ada kurban. Iya, masih ada kurban. Ya sedekah, tapi momentum kurban ini kan. Yang macam dulu pabrik yang sedekah itu kurban. Saya bilang kalau kurban ini sedekah, momentum kurban gitu. Ya begitu. Ya bukan berarti berat. Islam itu nggak berat kok. Ya boleh saja orang begitu. Seperti anak kita, patungan buat kurban di sekolahnya. Ya itu untuk belajar lah, itu belajar kurban. Karena tadi kalau cara syariat kurban itu nyembelih tadi seorang 1 kambing, syariatnya begitu. Tetapi bolehkah kita anak-anak yang di sekolah itu patungan? Ya boleh-boleh saja. Islam itu nggak berat. Itu belajar kurban. Ya hakikat kurban itu kan memberikan sesuatu yang kita cintai. Ya, contoh, kalau bapak pengen kurban, belajarlah setiap Jumat. Setiap Jumat, coba bapak bawa duit berbagai macam warna dan nilai. Dari CP sampai 2.000 bawa semua tuh. Nah, coba bapak kurban setiap hari Jumat, masukin yang paling berat. Yang mana? Cepet. Entar pasti orang yang biasa Jumatan masukin yang terberat baginya, dimasukkan kotak amal, pasti dia punya jiwa kurban. Maka saya kalau ngaji di mana tuh, saya bisa memprediksi berapa nih masjid kurban setiap tahun. Bagaimana caranya? Lihat buka kotak amal setiap Jumat. Kalau banyak warna abu-abu monyet, jangan harap banyak kurban. Berarti jiwanya masih jiwa sedekah. Jadi kalau masjid musola tuh banyak cepet, besok terawih nih, ternyata cepet semua pas dibuka. Nah, kurban terbaik tahun depan biasa 10. Ini prediksi, bisa tidak. Tapi kenapa? Secara hakikat kurban itu memang memberikan sesuatu yang berat untuk diberikan. Itu kurban secara hakikat. Walaupun syariatnya yang untuk kambing seorang 1 ekor kambing. Begitu Pak. Bukan tidak boleh. Tapi itu sedekah untuk kurban saja teman. Allah a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Sebenarnya sih mungkin pertanyaan saya sudah diterangkan, mungkin saya lupa yang lain juga mungkin pertanyaan aja. Ada yang menanyakan saya, kenapa katanya
nggak bisa jawab gitu teman saya aja saya. Ya. Kalau kedua kan terakhirnya Al-Fatihah gitu, kenapa seperti itu? Tolong penjelasannya Pak. Iya, viral juga itu ada yang nggak bisa banyak, nggak ada ini, nggak ada aturannya. Masih ada Pak. Iya. Ini jawabnya bisa nggak benar nih? Langsung yang beneran nih, yang viral. Iya, Fatihah itu adalah umur kita. Ibunya Quran itu adalah Salatul Suratul Fatihah. Jadi inti sari Quran itu ya Fatihah itu. Inti sari. Jadi sayyidud doa, pemimpin doa itu ya Fatihah. Karena Fatihah itu doa yang paling luar biasa. Saya jelaskan bahwasanya urutan doa itu yang pertama memuji Allah ada di Fatihah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ngarahin Tuhan dulu. Dan kita doa Ar-Rahmanir-Rahim, yang masih memuji Allah. Maliki Yaumiddin, pengakuan bahwa Allah itu adalah raja di hari pembalasan. Jadi etika doa seperti kita beretika meminta kepada orang tua, jangan langsung minta duit. Orang tua anak dulu, anak teman dulu. Dia pintar meraih hatinya orang tua, yang ngapel dulu, yang angkut air dulu, yang masak dulu, yang ke kebun dulu. Memuji, menyenangkan hati orang tua. Sama ketika kita minta sama Allah juga, ya lakukan sesuatu yang Allah senangi. Betul. Falyastajibu li wa yu'minu bi. Gitu loh. Memuji Allah, menyenangkan Allah, baru minta. Mintanya apa? Ihdinas siratal Mustaqim. Sebenarnya apa? Doa sama Allah tuh nggak muluk-muluk. Cukup itu aja. Ihdinas siratal Mustaqim. Karena rezeki Allah siapkan, ya kan? Iya. Jodoh Allah siapkan. Cuma minta jalan lurus aja. Jalan lurus itu jangan ditafsirkan lempeng doang. Artinya jalan yang benar. Jalan yang Benar. jangan diartikan lurus. Bisa jadi kok ujian, kan? Bisa ada ujiannya. Bisa naik, bisa turun iman. Tapi kita tetap di tali jalan yang lurus tadi. Begitu. Jadi Al-Fatihah itu adalah sayyidul doa, pemimpinnya doa, kumul Quran, ibunya daripada surah-surah yang ada di Al-Quran. Gitu. Kenapa kita baca Fatihah? Demikian. Allah a'lam bishawab. Terima kasih. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari saya kalau ini ceritanya ada uang arisan. Sementara masih di belakang, misalnya saya dapat arisan. Sementara di belakang saya ada 5 orang yang belum dapat arisan gitu. Nah uang yang dapat arisan ini saya belikan misalnya 1 ekor kambing buat kurban. Sah nggak ya itu buat kurban? Karena jujur aja ini kan masih ada uang orang, sebenarnya uang orang yang di belakang kita yang belum kita balikin. Yang pertanyaan yang kedua adalah apa benar kalau kita niatkan misalnya 1 ekor kambing, tapi pahalanya niat untuk keluarga kita? Apa itu benar? Yang ketiga, apabila kita berkurban, satu lagi kurban itu adalah setelah sholat Idul Adha dilakukan penyampaian. Tapi apabila itu hewan itu sakit sudah kita niatkan sebelum sholat pelaksanaan sholat tapi itu sakit lalu kita potong, apakah itu jatuhnya korban atau yang sedekah? Baik. Terima kasih. Ya, yang pertama tentang arisan kurban. Secara hukum sah saja hutang, karena saya hutang, tapi hutang. Jadi kurban tapi hutang dulu. Nah, baik. Ini beberapa saya pengajian ditanyakan hal itu. Boleh nggak Ustaz? Kontennya sama sebenarnya intinya. Boleh nggak kita kurban, duitnya boleh hutang? Boleh. Nggak lurus saja. Hutang yang hutang, kurban ya. Korban. Ya hutang ya bayar. Tapi hutang itu sekiranya kita bisa ganti umpama ini. Saya bulan depan akan turun bonus 10 juta. Sementara kurban kan besok. Ya kan Jumat besok. Kalau kita nunggu bonus turun sebulan lagi, udah bukan korban lagi, waktunya udah habis. Akhirnya kita pinjam ke tetangga. Pinjam kan? Tetangga. Saya pinjam duit buat korban. Boleh, sah. Bagaimana umpama? Ini kebalikannya. Besok udah mau kurban. Kita punya duit 3 juta dah pas 3 juta. Sementara kita punya hutang sama tetangga. Dulu mana? Dahulukan bayar hutang. Karena bayar hutang itu hukumnya wajib, kurban itu hukumnya sunnah.
Iya, Kalau iya. enggak, Ya, ini pernah saya jelaskan di pertemuan yang lalu ketika Syekh Ali Jabir mengatakan bahwa boleh kok kita kurban buat keluarga. Nah, ada satu distorsi hadis. Coba lihat Bapak di situ, hadis yang pertama. Di penghujung hadis itu ada doanya Nabi. Coba lihat, hadis yang pertama di bab kurban. Di sana Nabi mengucapkan dalam doanya ketika hendak menyembelih, Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin. Udah ketemu? Ya. Ya, hadis yang pertama di penghujung. Nah, ya, di penghujung. Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin. Ya Allah, dengan nama Allah, Bismillah dengan nama Allah, Allahumma ya Allah, taqabbal terimalah min Muhammad, ini kurban dari Muhammad dirinya Rasul, wa ali Muhammadin, dan kurban dari keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammadin, dan dari umatnya Muhammad. Inilah dalil yang dipakai sama Syekh Ali Jabir ketika menjelaskan boleh kok satu kambing untuk satu keluarga. Menggunakan hadis ini, ya. Padahal hadis ini tidak menjelaskan tentang takaran kita berkurban, ukuran kita berkurban, bukan. Ini mutlak haknya Rasulullah yang mendoakan agar Allah menerima kurban darinya, agar Allah menerima kurban dari keluarganya, dan Allah menerima kurban dari umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun itu dibolehkan, itu kan untuk Nabi yang punya hak untuk itu. Seperti halnya beliau bisa memberikan syafaat untuk umatnya. Tapi kalau takaran kurban, coba lihat Bapak lihat hadis yang nomor 2 paling ujung tentang berapa ukuran kita berkurban. Hadis yang paling ujung ya. Hadis yang paling ujung. Di bab yang ini, di bab kurban. Wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Jabir bin Abdullah, beliau menceritakan, naharna, kami berkurban ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berkurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah, di tahun Hudaybiyah. Apa itu? Al-badanata, berkurban 1 ekor onta, an sab'atin, untuk 7 orang, wal baqarata, dan berkurban 1 sapi, an sab'atin, untuk 7 orang. Jadi intinya takaran sapi itu untuk 7 orang, onta 7 orang, artinya kalau kambing untuk 1 orang. Itu takaran. Hadis tentang takaran jumlah kurban. Sementara hadis yang pertama itu mutlak doanya Rasulullah. Nah, kalau melihat hadis ini, memang di awalnya Rasul itu berkurban dengan bikar syaini, 2 kambing kibas. Tapi di penghujungnya 2 kambing kok untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk umatnya. Itu mutlak haknya Rasul. Seperti Rasul punya bini 13, Bapak boleh nggak punya bini itu? Boleh. Haram, maksimal 4 gitu ya kalau nekat. Sunnahnya buat, nggak mesti sunnah itu kita ikutin. Ada sunnah itu yang hanya untuk Rasulullah, seperti beristri lebih dari 4. Kita boleh nggak? Nggak boleh. Gitu loh, nggak semua sunnah itu kita ikutin. Ada yang haram buat kita ikutin, seperti beristri lebih dari 4. Yang ketiga tadi, untuk orang meninggal sampai berkurban untuk orang tua kita yang telah wafat, untuk siapa kita dengar itu sampai. Gitu ya pertanyaan? bukan. Apa tuh? Jadi kalau kita udah dengan berkurban, tapi kalau kurban Oh iya, sakit, iya. tapi sebelum sholat idul adha pelaksanaan itu karena sakit, jadinya Ya. gimana niat pahalanya itu? Begini, disyariatkan berkurban itu di hadis ini ada kambing yang sembuh, yang sehat. Jangan memotong hewan yang buta matanya. Lihat hadis yang nomor 1, 2, 3, 4. Hadis nomor 4. Wa 'anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, Rasul ada di tengah kami ketika berkurban kan, kata sahabat Bara' bin Azib. Faqala, maka Nabi bersabda, arba'un, ada 4 kriteria la tajuzu fit duhaya, hewan yang enggak boleh disembelih untuk dikurbankan. Pertama, al-awra'ul bayyinu awaruha, hewan yang buta matanya sebelah, apalagi dua-duanya. Kedua, wal maridatu al bayyinu
silakan saja. Tapi kalau bisa tukerlah sama si penjual hewan. Gitu. Makanya penting si bapak panitia itu tegaskan kepada yang jualan, ini garansi enggak, kalau sakit bisa tukar enggak, kalau terluka bisa tukar enggak, kalau patah bisa tukar enggak. Insya Allah bisa. Kalau beli sama saya bisa. Iklan. Ya, iklan. Ada lagi saya. Mumpung ini terakhir. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sholat yang mungkin masih banyak yang belum. Ya. Sholat yang Jumat barengan dengan nah, sholat. sama ada dibahas lagi katanya bisa dibarengin sama sholat asar aja gimana nggak ada yang gitu lagi katanya. Darurat ada yang juga. Anak dua ini. Iya. Ada darurat. Memang ada satu hadis, saya nggak mau kita, ini karena bukan di sini penjelasannya, bahwasanya ketika Id itu berbarengan dengan hari Jumat, maka kita boleh tidak Jumatan. Harusnya begitu. Nah, jadi menjadi sunnah tuh Jumat. Jumatnya menjadi sunnah. Begini, tapi coba perhatikan asbabul wurud hadis itu. Memahami hadis jangan tekstual, tapi kontekstual. Hadisnya dibaca, dipahami. Saat itu ketika zaman Nabi yang Idnya berbarengan dengan hari Jumat atau Jumatnya berbarengan dengan Id, dulu kan masjid itu kan jauh. Orang-orang yang di pedalaman kalau dia mau sholat Id bakal berangkat sebelum subuh. Atau kalau dia mau Jumatan ke masjid berangkatnya pagi-pagi. Jadi mustahil bolak-balik. Sementara kita nggak boleh Pak. Masjid, musola yang nggak bisa memenuhi kapasitas untuk Jumatan nggak boleh hari Jumatan. Nggak ada istilah Jumatan dulu, nggak ada. Yang namanya Jumat itu harus kontinu terus menerus. Itu boleh mengadakan Jumat. Macam kemarin kan ada yang di atas itu ya, musola atas di bawah ditutup, nggak ada Jumatan di musola. Nggak boleh. Konsekuensinya kalau ada musola masjid nggak ada Jumat terus Jumatan terus. Loh. Nah, zaman Nabi saat itu ketika Id berbarengan dengan Jumat, ya kalau umpama subuh mereka berangkat, ya kan, ke masjid, pulang lagi, Jumatan balik lagi, nah kasihan jauh. Maka dikasih rukhsah sama Nabi, keringanan, dikasih rukhsah, akhirnya ya diperbolehkan bagi orang yang jauh dari musafir tadi tidak perlu Jumatan, tapi mereka sholat Id. Atau sebaliknya mereka enggak Id tapi Jumatan. Tetapi buat kita yang sekarang masjid di mana-mana, ya kan enggak ada usul, enggak ada darurat, ya apa daruratnya, ya kan? Di mana-mana banyak masjid. Kembali ke hukum asal. Hukum asal bagaimana? Sholat itu hukumnya sunnah. Sementara Jumat hukumnya Wajib. Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim illa Jumat, sholat Jumat hukumnya wajib bagi setiap muslim kecuali 4 golongan yang tidak diwajibkan sholat Jumat. Yang pertama, apa namanya? Balik. Bukan. Hamba saya, abdul mamluk, budak, enggak diwajibkan Jumat. Yang kedua, awi imra'atun wadon, perempuan enggak wajib sholat Jumat. Tapi kalau dia sholat boleh, sah. Perempuan ikut sholat Jumat sah, enggak perlu sholat zuhur lagi. Yang ketiga, ausobiyun, bocah, anak belum balik, enggak wajib sholat Jumat. Yang keempat, maridun, orang sakit, enggak diwajibkan sholat Jumat, tapi enggak wajib sholat zuhur. Nah, di hadis yang lain dikatakan ada 5, illa khamsah, kecuali yang nomor 5, illa au musafirun, orang yang sedang dalam Perjalanan. Artinya 5 yang tidak diwajibkan sholat Jumat. Saya ulang, pertama budak, kedua wadon perempuan, ketiga anak-anak, keempat orang sakit, kelima orang sedang dalam Perjalanan. Kalau kita mukim nggak sakit sudah balik, umpama kita bukan wadon, wajib itu Jumat. Kecuali kalau kita berada di kondisi seperti zaman Nabi, yang masjidnya jauh, bolak-balik, maka itu ada rukhsah. Paham ya? Sebenarnya kita tahu juga sudah saya jelasin sebenarnya. Memperjelas Jadi logikanya ini tadi. Ada mungkin yang wajib diganti Iya, oleh betul. orang yang sunnah. Iya. Sama tadi kita punya hutang, tapi mau kurban, udah hutang dulu bayarin. Ya. Gitu loh. Kecuali yang hutang kredit. Beda cerita. Ya, dahulukan yang wajib. Kalau ada dua hukum yang bertentangan, maka dahulukan yang Wajib. baru yang sunnah. Jadi gitu. Jadi memahami hadis harus
lain aja di tanya sama Ustaz pasti dijelaskan kok. Ini lo cerita awalnya begini kisahnya, sehingga ada keringanan dari Nabi. Sekarang ada enggak daruratnya? Nah, rukhsah itu ada karena darurat, ada keringanan karena ada keberatan, sehingga Allah berikan keringanan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah a'lam bishawab. Ada lagi mungkin? Enggak apa-apa. Ustaz, Nela lagi. Karena ini pembahasan kurban, yang utama kan kurban. Gini Ustaz, Ya. kebetulan saya kantor saya dekat sama masjid. Nah masjid itu tidak menerima hewan korban untuk tahun ini. Alasannya karena ada corona. Sebenarnya warga di situ itu Ustaz ibarat antusias kan mau berkorban, tapi karena dari masjidnya tidak menerima, itu gimana Ustaz hukumnya? Ya, alihkan aja yang lain. Maka dirayu aja ke sini kemarin. Ke sini ya. Mas Ya, sebagai mungkin pengurusnya gimana? ini yang saya bilang terlalu parno. Hmm. Parno itu DKM itu ngambil begitunya. Kita nggak salahkan juga. Iya. Ya mungkin mereka ada yang kena, ada yang positif mungkin. Iya. Khususnya kita ya. Iya, iya. Ya boleh dirayu ke sini lah. Saya nggak akan berdosa nggak. Ini karena Iya. memang lagi masa seperti Oh, ini. gitu, iya. Mungkin mereka ada yang positif, ada yang meninggal mungkin sehingga seperti itu. Terus apa lagi? Itu hukumnya gimana buat pengurus DKM? Dalam kondisi seperti ini kita nggak katakan haram atau Oh. dosa masuk ke ringan. Kau masih ada tempat lain. Tapi menurut saya terlalu berlebihan menurut saya. Oh iya benar. Kan masih ada cara lain. Iya. Dan jika apakah pakai masker, apakah dibatasin panitianya kan bisa seperti itu. Atau nanti jadi orang tuh bisa pakai kuas seperti kita antarkan. Nah, jadi saat ini apalagi zaman sekarang nih, tolong jangan coba-coba orang datang ke sini, tapi kita yang antarkan itu lagi. Seperti tahun yang lalu. Ya, karena apalagi seperti itu. Enggak corona pun kita seperti itu, apalagi zaman corona. Harus panitia yang berani keliling, mau keliling Iya. untuk memberikan lagi kurban. Ayo Pak Ahmad, silakan. Itu Ustaz, kalau istilah kurban terus ada orang nazar itu emang boleh? Ya, kurban ya, baik, ini bagus. Kurban itu ada dua, ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Yang kurban sunnah itu kalau dia bukan nazar. Sementara kalau kurban nazar itu kurban wajib. Karena yang namanya nazar itu wajib. Kurban itu sunnah, tapi ketika dia nazar kurban, maka kurbannya menjadi wajib. Bedanya, ya pahalanya sama, keutamaan sama. Bedanya hanya dimakan saja. Kalau dia kurban sunnah, kurban biasa, punya hak untuk makan daging kurbannya, bahkan disunahkan. Tetapi kalau dia kurban nazar, umpamanya kalau besok saya naik gaji, besok dapat bonus saya mau kurban, itu namanya nazar. Maka si kurban tersebut nggak boleh makan daging hewannya. Yang terakhir yang saya jelaskan Pak, jelaskan kepada jamaah kita yang berkurban, karena ini bahaya begini enaknya. Panitianya ngaji, ya kurban orang haji. Besok masalah hak makan kurban untuk si kurban jadi rame. Umpamanya dia makan daging yang bukan punya dia, ya kan sebenarnya kita itu makannya kurban itu makan daging hewan kurbannya, karena yang kurban banyak ya kita nggak tahu yang mana yang kurban, makanya kita makan daging yang kurban orang. Pak, makan hewan daging kurban itu hanya hukumnya sunnah, bukan kudu, nggak mesti wajib. Jangan diartikan seakan-akan bahwasanya yang kurban itu wajib makan daging dia, enggak, itu hanya sunnah. Bahkan kita bisa meninggalkan sunnah ini kalau dalam situasi umpama di musola kita ini cuma 3 ekor, cuma 3 ekor ya. Iya. Umpama nih, masyarakat sini banyak yang kurban, banyak yang nggak kurban. Yang kurban cuma 21 orang, 3 ekor sapi. Masyarakat kita umpama ada ribuan atau ratusan orang, ratusan kakak. Kalau kita ambil hak kita sebagai pengkurban, otomatis berkurang. Maka kita tanggalkan sunnah itu demi orang lain. Itu jauh lebih mulia. Gitu loh Pak. Saya nggak mau ngambil hak saya Pak, walaupun itu sunnah. Kenapa? Karena khawatir orang lain nggak kebagian, menjadi lebih mulia. Jadi jangan terlalu kaku berpikirnya bahwa saya kudu makan daging saya. Jangan. Itu kan cuma sunnah. Ya sunnahnya
sepertiga buat satu kurban, sepertiga buat miskin, sepertiga buat hadiah ke siapapun dikasih. Termasuk orang miskin. Itu istilah nazar apa istilah janji sama kan berarti Sama. Iya, nazar itu janji. Nazar itu janji. Nazar biasanya disebutin saya nazar. Enggak mesti. Oh nggak mesti. Enggak mesti. Oh, asal Iya. ngomong janji itu Iya. udah kategori nazar. Ya, sama kita baca kita bisa. Ya. Caranya nggak bisa bedanya apa? Dan caranya Dapat bini jadi ya? ada. Jadi punya pos. Gara-gara punya nazar nih. Kawin lagi gimana? Ya. Oh ini udah jelasin. Kalau lagi bukan itu kepengenan. Itu cita-cita namanya ya, cita-cita. Silakan ada lagi, cukup ya? Cukup baiklah. Mudah-mudahan ya masih ada pahala waktu ini. Semoga Allah berikan lapang rezeki buat kita. Amin. Dan kita yang mati atau yang di rumah pada bisa kurban. Amin ya Allah. Walaupun nggak bisa kurban, walaupun kita bisa ikhlas hati untuk membantu orang yang berkurban. Amin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.